Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana para nabi dan rasul lainnya, Rasulullah SAW juga diberi umat yang siap selalu menjaga dirinya dan akan selalu mantap untuk membela segala agamanya. Tentulah tidaklah semua umat nabi yang bersepakat tentang cara pandang hidup seperti ini. Di antara nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, tentu juga ada umat yang berbuat kemaksiatan dan kedurhakaan kepada setiap nabinya. Demikianlah yang terjadi pada sebahagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat para nabi dan rasul tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka seperti itu jugalah yang ada pada umat kekasih Allah ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari keistimewaan dari para pengikut Rasulullah adalah umat beliau dijadikan sebagai umat terbaik di antara umat Nabi dan Rasul yang telah lalu. Demikianlah kita dengan baginda Nabi, sama seperti ayah dengan anaknya yang saling merindukan dan berkasih sayang antara keduanya. Maka seperti itu juga hubungan batin kita terhadap sang baginda Muhammad SAW. Dan inilah salah satu kelebihan umat baginda Nabi dengan dirinya. Tapi anda harus tahu, di suatu saat para sahabat pernah melontarkan pertanyaan unik kepada beliau tentang suatu golongan atau kelompok yang lebih baik selain mereka. Ketika itu, baginda Nabi mengiyakan jawaban para sahabat, bahkan Nabi sangat merindukan kelompok ini. Masya Allah, tahukah anda siapakah kelompok atau golongan terbaik yang dimaksudkan oleh baginda Nabi kita itu? Simak penjelasannya. Seperti mana yang telah dijelaskan di atas, bahwa tidak ada generasi yang lebih baik melainkan 3 generasi setelah masa Rasulullah SAW. Namun di sisi lain, Nabi pernah menyinggung suatu kelompok terbaik selain dari para sahabatnya. Jawaban inilah yang membuat para sahabat bertanya-tanya, siapakah mereka? Di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir menjelaskan cerita ini. Ceritakanlah kepada kami sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Abu Jum'ah menjawab, ya, aku akan menceritakan kepadamu suatu hadis yang baik, yaitu kami makan siang bersama Rasulullah SAW. Di antara kami terdapat Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ia bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada seorang yang lebih baik daripada kami? Kami masuk Islam di tanganmu dan kami berjihad bersamamu. Rasulullah SAW menjawab, iya, suatu kaum dari kalangan orang-orang sesudah kalian. Mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak melihat aku. Di hadis yang lain menceritakan, wahai Rasulullah, apakah ada suatu kaum yang beroleh pahala lebih besar daripada kami? Kami beriman kepada Allah dan mengikutimu. Nabi SAW menjawab, tiada yang menghalangi kalian dari hal tersebut, karena Rasulullah berada di antara kalian menyampaikan wahyu yang turun dari langit kepada kalian. Bahkan kaum sesudah kalian datang kepada mereka kitab Al-Quran yang telah terhimpun di antara kedua sampulnya, lalu mereka beriman kepadanya dan mengamalkan apa yang dikandungnya. Mereka lebih besar pahalanya daripada kalian. Ucapan ini diulangi oleh Rasulullah sebanyak 2 kali. Masya Allah, dari beberapa hadis yang telah kita baca di atas, sudahkah anda tahu siapakah suatu kaum yang dimaksudkan oleh baginda Nabi dalam hadisnya? Tentu mereka lah orang yang sangat beriman kepada ajaran agama yang hidup di akhir zaman. Mereka tidak pernah sama sekali melihat bentuk rupa Nabi, namun sangat beriman kepada Rasulullah SAW. Inilah umat terbaik yang ditanyakan oleh sahabat Nabi sebelumnya. Ternyata Nabi memuji kita sebagai umat terbaik yang beriman teguh kepada dirinya, namun tak pernah melihat rupanya.
Sungguh senanglah diri kita ini karena secara tidak langsung Nabi memuji kita di depan para sahabat-sahabat mulianya. Kerinduan Nabi kepada kita sudah sangatlah lama dan bahkan tidaklah jarang beliau selalu ingin bertemu dengan kita. Semoga kita selalu akan merindukan dirinya dan menjadi orang yang selalu beriman kepadanya walau belum pernah berjumpa jasadnya dan belum pernah melihat wajah mulianya. Semoga kitalah termasuk orang-orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu, orang-orang yang beriman kepada Nabi, yang berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada hadisnya, dan berpegang teguh kepada segala ajarannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana para nabi dan rasul lainnya, Rasulullah SAW juga diberi umat yang siap selalu menjaga dirinya dan akan selalu mantap untuk membela segala agamanya. Tentulah tidaklah semua umat nabi yang bersepakat tentang cara pandang hidup seperti ini. Di antara nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, tentu juga ada umat yang berbuat kemaksiatan dan kedurhakaan kepada setiap nabinya. Demikianlah yang terjadi pada sebahagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat para nabi dan rasul tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka seperti itu jugalah yang ada pada umat kekasih Allah ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari keistimewaan dari para pengikut Rasulullah adalah umat beliau dijadikan sebagai umat terbaik di antara umat Nabi dan Rasul yang telah lalu. Demikianlah kita dengan baginda Nabi, sama seperti ayah dengan anaknya yang saling merindukan dan berkasih sayang antara keduanya. Maka seperti itu juga hubungan batin kita terhadap sang baginda Muhammad SAW. Dan inilah salah satu kelebihan umat baginda Nabi dengan dirinya. Tapi anda harus tahu, di suatu saat para sahabat pernah melontarkan pertanyaan unik kepada beliau tentang suatu golongan atau kelompok yang lebih baik selain mereka. Ketika itu, baginda Nabi mengiyakan jawaban para sahabat, bahkan Nabi sangat merindukan kelompok ini. Masya Allah, tahukah anda siapakah kelompok atau golongan terbaik yang dimaksudkan oleh baginda Nabi kita itu? Simak penjelasannya. Seperti mana yang telah dijelaskan di atas, bahwa tidak ada generasi yang lebih baik melainkan 3 generasi setelah masa Rasulullah SAW. Namun di sisi lain, Nabi pernah menyinggung suatu kelompok terbaik selain dari para sahabatnya. Jawaban inilah yang membuat para sahabat bertanya-tanya, siapakah mereka? Di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir menjelaskan cerita ini. Ceritakanlah kepada kami sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Abu Jum'ah menjawab, ya, aku akan menceritakan kepadamu suatu hadis yang baik, yaitu kami makan siang bersama Rasulullah SAW. Di antara kami terdapat Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ia bertanya, wahai Rasulullah,
apakah ada seorang yang lebih baik daripada kami? Kami masuk Islam di tanganmu dan kami berjihad bersamamu. Rasulullah SAW menjawab, ya, suatu kaum dari kalangan orang-orang sesudah kalian, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak melihat aku. Di hadis yang lain menceritakan, wahai Rasulullah, apakah ada suatu kaum yang beroleh pahala lebih besar daripada kami? Kami beriman kepada Allah dan mengikutimu. Nabi SAW menjawab, tiada yang menghalangi kalian dari hal tersebut, karena Rasulullah berada di antara kalian menyampaikan wahyu yang turun dari langit kepada kalian. Bahkan kaum sesudah kalian, datang kepada mereka kitab Al-Quran yang telah terhimpun di antara kedua sampulnya, lalu mereka beriman kepadanya dan mengamalkan apa yang dikandungnya. Mereka lebih besar pahalanya daripada kalian. Ucapan ini diulangi oleh Rasulullah sebanyak 2 kali. Masya Allah, dari beberapa hadis yang telah kita baca di atas, sudahkah anda tahu siapakah suatu kaum yang dimaksudkan oleh baginda Nabi dalam hadisnya? Tentu, merekalah orang yang sangat beriman kepada ajaran agama yang hidup di akhir zaman. Mereka tidak pernah sama sekali melihat bentuk rupa Nabi, namun sangat beriman kepada Rasulullah SAW. Inilah umat terbaik yang ditanyakan oleh sahabat Nabi sebelumnya. Ternyata Nabi memuji kita sebagai umat terbaik yang beriman teguh kepada dirinya, namun tak pernah melihat rupanya. Sungguh senanglah diri kita ini, karena secara tidak langsung Nabi memuji kita di depan para sahabat-sahabat mulianya. Kerinduan Nabi kepada kita sudah sangatlah lama, dan bahkan tidaklah jarang beliau selalu